hafal nih. Baik teman semua, ini saya mau menjelaskan proposal ya. Jadi kembali kita membahas proposal bagi yang sudah membuat, ini mereview ya, membahas ulang gitu proposal. Nah, supaya lebih mudah, saya akan tunjukkan contoh proposal yang sudah saya baca ya. Ya, ini saya minta izin siapa salah satunya punyanya. Jadi salah satu yang proposalnya sudah selesai, saya minta izin untuk saya tampilkan. Jadi sifatnya ini belum penilaian ya, sifatnya hanya memberi contoh aja proposal yang formatnya sudah disediakan oleh prodi atau oleh kampus, itu tolong nanti dilengkapi atau diperbaiki jika proposalnya belum lengkap ya. Jadi ini format kosong teman-teman ya, yang ini format kosong itu artinya uh, harus disimpan dulu, di copy, teman-teman copy kemudian dilengkapi. Nah, ini yang warna kuning-kuning itu artinya harus diganti ya. Karena ini format template ini berlaku umum, SI, TI maupun nanti bisnis digital ya. Jadi saya ulang ini yang kuning-kuning harus diisi dengan judulnya, ya, kemudian nama, judul boleh judul sementara ya. Jadi semua namanya proposal itu masih kemungkinan berubahnya sangat besar. Nama lengkap, NIM, program studi, bulan, tahun. Nah, yang pertama adalah usulan judul ya. Jadi judul itu boleh draft dulu. Ini semua masih proposal. Jadi saat menulis judul pertama kali itu berarti benar-benar masih draft. Judul final itu biasanya setelah tulisan proposalnya selesai ya, itu baru benar-benar memastikan judul yang tepat gitu. Jadi judul tepat itu adalah menggambarkan ya, judul yang tepat itu menggambarkan apa yang akan dilakukan ya, misalnya evaluasi berarti evaluasi gitu ya. Tapi kalimatnya bukan kata kerja ya, jadi kata benda. Misalnya evaluasi. Jadi pekerjaan apa yang akan dilakukan selama skripsi ini gitu ya. Kalau ada software sudah jadi, tinggal menerapkan di suatu institusi berarti penerapan atau implementasi gitu ya. Kalau softwarenya sudah jadi, evaluasi misalnya. Kalau baru merancang sistem berarti perancangan gitu ya. Jadi terus apa yang dirancang di kanannya kan. Jadi apa yang dilakukan dalam bentuk benda ya, benda produk yang dilakukan atau hasil yang akan dilakukan itu dijadikan judul. Kemudian melakukannya untuk apa ya, jadi tujuan itu juga ada di judul. Misalnya untuk, kalau tadi contohnya ini saya akan menunjukkan beberapa contoh yang sudah jadi ya, sudah jadi sebagai gambaran. Contoh skripsi maksudnya. Jadi ya, teman-teman punya gambaran, oh skripsi seperti itu. Gitu. Jadi judul itu draft dulu, jadi menggambarkan apa yang dia lakukan dan hasilnya ya, termasuk untuk apa, di mana gitu ya. Kalau ada perusahaan yang dijadikan studi kasus, maka disebut di dalam judul. Nah, latar belakang ini yang panjang sekali ya, karena di sini itu tidak dipisah-pisah, teman-teman. Jadi ini sebenarnya pendahuluan ya, lebih tepatnya ya. Kalau di skripsi nanti menjadi pendahuluan. Tapi di dalam template proposal ini ditulisnya latar belakang, karena kan kita belum menulis skripsinya ya. Nanti ketika diubah menjadi skripsi atau tugas akhir atau tulisan ilmiah, ini tulisan ilmiah apapun gitu ya, karena tugas akhir tidak selalu skripsi kan. Nah, sekarang skripsi namanya. Itu selalu ada yang namanya pendahuluan. Jadi latar belakang itu sebenarnya pendahuluan. Karena itu pendahuluan, maka isinya adalah latar belakang, ya. Kemudian di dalam latar belakang itu berarti ada masalah, ya, ada pertanyaan penelitian gitu. Apa sih masalahnya gitu ya? Apa yang akan diselesaikan di penelitian ini? Kalau sudah dikerjakan berarti apa yang sudah diselesaikan, boleh aja. Tapi pertanyaan. Kemudian dijawab di tujuan. Jadi tujuan itu menjawab masalah. Jadi kalau masalahnya ingin mengevaluasi website gitu ya. Jadi itu tujuannya memahami proses evaluasi website sampai menghasilkan evaluasinya gitu ya. Misalnya websitenya kualitasnya bagus gitu misalnya. Nah, itu berarti tujuan ya. Otomatis nanti jadi kesimpulan teman-teman ya. Jadi masalah, tujuan, kesimpulan itu kalimat yang sama. Kalimat yang diulang-ulang untuk memastikan bahwa proyeknya atau penelitiannya gitu ya, atau kajiannya itu sudah selesai.
Jadi ada masalah, ada tujuan, dan tujuannya sudah tercapai. Oke ya, itu ada di latar belakang. Jadi latar belakang itu sudah menggambarkan seluruh isi dari skripsi sebenarnya. Ini kan milik pendahuluan ya. Pendahuluan itu kan semacam mengantar bahwa skripsi ini isinya apa gitu. Meskipun belum ada kesimpulan tentu saja ya namanya. Tapi kesimpulan sudah tergambarkan. Jadi kalau tahu tujuannya ya tahu kesimpulannya. Jadi kesimpulan itu sudah langsung ada ketika kita tahu tujuan. Makanya saya bilang skripsi itu bisa seminggu, bisa 2 minggu, bisa sebulan, tergantung teman-teman kesiapan apa kesiapan dari sisi masalahnya gitu ya. Jadi kalau masalahnya udah ada, apalagi sudah selesai kan ya, proyeknya sudah jadi gitu ya. Tinggal menulis ya, itu kan seminggu selesai ya berarti skripsi. Karena tinggal menulis. Tapi kalau baru membuat, misalkan anak TI itu biasanya buat software gitu ya. SI juga boleh ya, buat website gitu untuk marketing, website untuk manajemen apa gitu ya, SDM, keuangan atau apapun. Nah, kalau websitenya sudah jadi, tinggal menulis, nah itu biasanya cepat ya, bisa seminggu, paling lama sebulan biasanya. Tapi kalau belum melakukan apa-apa ya berarti 3 bulan. Ini kan bulan Oktober ya, November, Desember, Januari. Jadi kalau saat ini belum melakukan apa-apa itu 3 bulan ya teman-teman. Nah, 3 bulan biasanya selesai. Kalau yang sekarang sedang magang, terus topik magang atau studi independen project ya, project magang atau proyek di studi independen dijadikan skripsi, nah berarti itu nunggu selesainya kan Desember misalnya gitu ya, Desember. Desember selesai, berarti Desember itu sebenarnya sudah selesai pekerjaannya. Pekerjaan risetnya ya, proyeknya, risetnya, kajiannya, atau apapun namanya. Karena yang namanya skripsi atau tulisan ilmiah itu harus berdasarkan kajian, kan, berdasarkan penelitian, berdasarkan proyek gitu ya. Nah, kalau sudah selesai di Desember, berarti kan tinggal menulis ya. Nah, kalau tinggal menulis berarti sebulan paling lama. Jadi teman-teman di Januari itu nulis saja tugasnya. Nah, nulis sebulan itu udah lebih dari cukup. Jadi akhir Januari harusnya selesai gitu ya. Itu pengalaman selama ini saya bimbing ya. Jadi kalau saya bimbing, sudah selesai belum? Selesai. Ya udah, berarti sebulan nanti selesai. Gitu ya. Tapi ada juga yang gagal. Saya juga bimbing, ada yang gagal gitu saya bimbing ya karena memang tidak dikerjakan gitu ya. Jadi karena dia sudah bekerja. Jadi mau ngerjakan hari Minggu terganggu acara keluarga gitu dan seterusnya. Jadi tidak selesainya karena tidak dikerjakan gitu ya. Bukan karena sulit, bukan. Nah, apalagi yang terakhir itu yang gagal itu softwarenya udah saya buatkan, bukan saya buatkan, saya pasangkan gitu ya. Softwarenya udah ada, saya pasangkan di internet supaya dia bisa dari rumah tujuan saya gitu kan. Karena dia jauh dari sini, jauh dari kampus ya, sudah ada di kampung lah. Jadi saya bilang selama ada internet harusnya bisa. Nah, tapi karena memang katanya nggak ada waktu, ya sudah, berarti gagalnya bukan karena tidak nulis atau tidak membuat sesuatu, tapi karena tidak melakukan ya, tidak tidak menulis ya. Karena tidak mengambil data, berarti kalau tidak mengambil data kan tidak bisa mengolah data ya, berarti tidak akan ada kesimpulan gitu ya. Jadi sampai kapanpun tidak akan selesai skripsi itu. Nah, jadi ya apa boleh buat ya, waktu kuliahnya udah lewat. Kalau angkatan 2016 ke belakang kan sudah tidak mungkin lagi. Nah, jangan jangan sampai terjadi dengan teman-teman di sini. Karena nulis skripsi itu sebulan harusnya selesai. Kalau hanya nulis ya, nah, risetnya 2 bulan gitu ya. Riset ada yang 2 bulan, ada yang 3 bulan ya. Kalau sekarang bulan Oktober berarti ada waktu 3 bulan. November, Desember, Januari itu harus selesai risetnya. Itu bagi yang belum membuat proposal ya. Jadi buat proposal sekarang berdasarkan apa yang sudah dikerjakan. Berarti sudah tahu tujuannya ya, karena sudah mengerjakan. Meskipun belum selesai, jadi kita udah tahu mau menghasilkan apa gitu. Oh, mengevaluasi berarti hasilnya sebuah evaluasi. Gitu. Jadi penilaian terhadap software, terhadap sistem, kalau sistem informasi ya. Kalau menerapkan berarti sudah dipasang. Nah, tujuannya berarti berhasil memasang, menguji coba, dan kemudian juga menguji coba meminta pendapat dari pengguna. Itu kalau ingin lengkap ya evaluasi itu sampai penggunanya mencoba gitu ya. Kalau penerapan kan harusnya sampai dievaluasi, dilihat hasilnya. Kemudian landasan teori nggak usah saya ceritakan, ini kan pekerjaan paling gampang ya karena hanya copy paste. Tapi cara mengcopy pastanya itu harus mengikuti aturan ilmiah ya, penulisan ilmiah yaitu selalu ada referensi. Jadi tidak menghilangkan siapa penulis aslinya. Jadi selalu menyebut namanya siapa,
judulnya apa gitu ya, diberi tahun. Nah, nanti cara-caranya itu ada di banyak ya, ada di YouTube ada ya. Tapi kalau lupa ada di presentasi bahasa Indonesia saya. Nah, nanti saya bagikan kembali cara mensitasi gitu ya, cara menyebut bahwa tulisan itu dari buku apa gitu ya. Nah, ini untuk sementara ini teori-teori dulu ya. Nanti harusnya di sini nanti kalau sudah jadi tugas akhir itu ada perbandingan dengan yang lain. Maka di sini ada istilah apa? State of the art ya bahasa Inggris. State of the art. Itu apa sih yang membedakan penelitian kita, tulisan kita ini ya berdasarkan penelitian atau kajian ilmiah ini dibandingkan tulisan lain gitu ya, dibandingkan kajian orang lain. Nah, kita harus beda. Nah, berarti ada bedanya kan. Nah, beda itu memang idealnya lebih baik ya, memperbaiki atau lebih baru ya. Nah, jadi state of the art artinya bahwa penelitian kita, tulisan kita itu ada yang baru. Tidak copy paste gitu saja, tidak niru ya. Ya sejelek-jeleknya adalah diterapkan di perusahaan baru, perusahaan lain. Gitu. Oh ini sudah ada yang nulis, tapi di perusahaan misalnya perdagangan, gitu. Kemudian kita tulis ulang, kita ambil data ulang, kita olah ulang, tapi dengan niru yang tadi ya. Nah, bedanya kita di pemerintahan. Nah, itu sudah ada yang baru kan. Oh ini skripsi sebelumnya di perusahaan dagang, nah sekarang di pemerintahan atau di pendidikan. Itu pengertian dari apa state of the art ya. Jadi sederhananya seperti itu. Tapi untuk sementara ya teori itu berarti acuan-acuan yang Anda gunakan gitu aja. Ya buku, bisa jurnal, bisa video, bisa ini asal sebutkan sumbernya. Kemudian metode, bukan metode ya ini salah. Tapi saya nggak bisa ngedit ini ya. Nah metode itu harusnya lebih dari satu ya, minimal dua metode pengambilan data dan metode pengolahan data. Misalnya mengambil datanya dengan kuesioner atau dengan pengamatan. Pengamatan itu maksudnya Anda ambil langsung gitu ya. Kalau website itu kan pengamatan. Atau mengambil data sekunder misalkan dari internet gitu ya. Mengambil data dari internet, jadi pengambilan data itu namanya. Nah, kemudian pengolahan data ya paling kalau berupa survei berarti kan diolah dengan apa itu perhitungan ya, dengan kuantitatif, dengan misalnya dengan ilmu matematika ya, berarti kuantitatif ya. Dengan skala Likert misalkan ya, atau skala apa? Skala kalau di Google namanya apa? Skala linear ya. Skala linear itu misalnya kita menilai sebuah website, terus websitenya itu kita minta pendapat ke pengunjung website itu, misalnya 20 orang, tanya satu-satu. Menurut Anda website ini mudah atau sulit gitu ya diakses atau bermanfaat atau tidak bermanfaat misalnya gitu ya. Nah, mereka jawabnya kan sangat bermanfaat. Nah, Anda nilai 4 gitu ya. Bermanfaat dinilai 3, tidak bermanfaat dinilai 2, sangat tidak bermanfaat dinilai 1. Nah, itu artinya kuantitatif. Berarti metodenya nanti disebut kuantitatif atau metode skala Likert juga boleh lah. Metode itu teknik ya, teman-teman. Cara. Metode, teknik, cara ngambil data dan cara mengolah data. Nah, kemudian buatlah rencana. Jadi kalau sudah dilakukan ya ditulis, misalkan bulan Agustus atau bahkan September. Agustus September misalnya ya, sudah mulai me, meriset awal namanya apa? Studi pendahuluan ya, cari informasi gitu ya. Itu di sini berarti studi pendahuluan gitu ya. Nah, dan seterusnya. Oh ya, satu lagi. Di sini tuh ada diagram alir ya teman-teman ya, diagram alir. Diagram alir urutan pengerjaan tugas akhir ini. Nah, nanti diagram alir ini akan diubah menjadi tabel ini ya, tabel ini. Jadi diagram alir itu misalnya studi pendahuluan, itu berarti ada baca-baca kan, atau studi literatur gitu ya, boleh aja langsung. Di literatur berarti ngambil buku-buku tadi, cari-cari buku. Berarti di sini studi pendahuluan dan literatur. Tahap kedua misalnya apa, pengumpulan data ya, mengambil data. Nah, berarti di sini pengumpulan data. Tahap ketiga diagram alir biasa ya. Setelah data dapat diolah datanya. Berarti di sini mengolah data. Bahasa ilmiahnya analisis ya. Menganalisis atau olah data, mengolah data. Terus kemudian tahap terakhir berarti setelah diolah data berarti kan dibahas ya, dibahas atau kalau perlu dievaluasi berarti ada evaluasi gitu ya dievaluasi hasil pengolahannya itu boleh. Kalau tidak langsung
disimpulkan gitu ya. Jadi paling sederhana di sini kan ada 4 ya teman-teman. Studi pendahuluan, studi literatur, pengambilan data, pengolahan data, kesimpulan. Itu sederhananya secara garis besar. Jadi hanya 4 bab kan. Jadi skripsi sekarang juga dibuat lebih sederhana, cukup 4 bab saja. Jadi studi pendahuluan dan lain-lain itu masuknya kan di bagian pendahuluan. Kemudian teori, kalau skripsi ada bab teori ya. Nah, pengambilan data dan pengolahan data itu ada di satu bab ya, sampai menghasilkan olahannya itu kan bab 3 nanti. Jadi bab 3 itu mulai dari metode pengumpulan data, mengumpulkan data, mengolah data, terus kemudian membahas ya, diuraikan gitu, datanya diuraikan. Kalau ada masalah apa sebabnya gitu ya. Kalau ada kegagalan apa masalahnya, nah dibahas itu. Kalau berhasil juga ini berhasil karena apa dan apa saran-saran Anda, bukan saran penelitian ya. Apa rekomendasi Anda sebagai penulis ini untuk perusahaan itu misalnya. Itu bisa di bab 3 itu semuanya ya. Bab 3. Jadi dari mulai metode sampai menghasilkan rangkuman pengolahannya itu ada di bab 3. Jadi pembahasannya itu ada apa? Ada rangkumannya kayak. Kalau tidak nggak apa-apa sih, nggak harus ada rangkuman ya. Karena nanti rangkumannya di kesimpulan. Jadi saya ulang, metode itu satu bab sendiri biasanya, bab 3. Nah, sekarang skripsi sekarang, setelah metodenya disusun, pengambilan datanya bagaimana caranya, terus kemudian mengolahnya bagaimana caranya, terus dibahas dengan metode apa lagi gitu ya, misalkan kuantitatif tadi ya, terus dibahas gitu ya, diolah dengan statistika gitu ya, kuantitatif itu contohnya dengan ilmu matematika atau statistik tadi ya, kemudian dibahas dan disimpulkan. Nah, kesimpulannya itu baru bab terakhir. Jadi, tapi ini hanya metode ya, nah, karena ini proposal ya. Kita belum sampai mendapatkan data kan. Jadi hanya metode saja di sini. Metode pengumpulan, metode pengolahan. Tapi harus dibuat diagram alir ya urutannya. Jadi mengumpulkan data itu apa langsung tiba-tiba mengumpulkan data kan tidak. Teman-teman harus memahami dulu teori-teorinya gitu kan. Studi pendahuluan bahkan ya. Masalahnya apa sih? Jadi kalau sekarang harusnya sudah tahu masalah kan. Jadi di dalam diagram alir tidak harus ada perumusan masalah, misalnya tidak harus ada. Ditulis juga nggak salah ya. Tapi tidak harus ada karena sebenarnya sudah ada kan. Sudah ada di bab atasnya tadi. Jadi sekarang berarti urutannya mulai dari uh, misalnya studi literatur gitu misalnya. Jadi di literatur mengumpulkan data, mengolah data dan menyimpulkan buat kesimpulan. Jadi minimal tadi ini kan 4 isinya teman. Jadi urutan ini sesuai. Terus terakhir daftar pustaka tadi ya. Nanti saya saya kirimlah, jaga-jaga Anda lupa cara menyusun daftar pustaka yang sederhana. Gunakan aja IEEE atau Vancouver atau apa ya, yang berupa angka-angka itu. Jadi setiap kita menulis sesuatu yang berasal dari tulisan orang lain atau video atau apapun ya dari orang lain, dari buku, nah langsung diberi tanda nomor 1 gitu ya. Karena di bab pendahuluan nomor 1. Nanti ketika masuk bab teori kan banyak, nomor 2, nomor 3, dan 4. Nah, nanti daftar pustakanya juga diberi nomor begini, 1, 2, 3, 4. Jadi nomor 1 adalah sama dengan kemunculannya ketika kita menyebut tulisan orang lain tadi, yang diberi nomor 1. Nah, itu paling sederhana, teman-teman. Gunakan IEEE, itu paling sederhana. Jadi cukup dinomori. Kemudian disusun. Nanti caranya saya akan kirim filenya ke grup ya. Nah, kemudian ada contoh dari teman di sini yang sudah hadir ya, yang sudah membuat, nah, misalkan ini sekadar contoh yang hampir selesai ya, Rosalina Putri, terima kasih ini. Boleh jadikan contoh. Jadi judulnya mendesain atau merancang ya, dan menerapkan atau implementasi animasi 3D. Jadi ini hasil dari magang ya, hasil dari magang di MSIB maksudnya, atau di luar MSIB sama aja ya, itu hanya istilah ya. Magang atau studi independen. Nah, kemudian karena sekarang sedang dikerjakan, tapi sudah tahu uh, pekerjaan sekarang atau proyek sekarang itu akan menghasilkan animasi 3D gitu ya. Nah, animasinya itu menggambarkan proses produksi suatu produk ya atau barang lah ya, proses produksi. Tujuannya apa? Untuk promosi gitu ya. Pengenalan produk kan bagian dari kegiatan promosi.
Kepada siapa? Ya kepada pelanggan atau apa. Nah, ini contohnya kepada operator. Jadi ini contoh judul yang sudah lengkap ya. Kenapa PT XC? Karena PT-nya belum dapat izin. Jadi kalau Anda sudah mendapatkan izin dari PT itu untuk disebutkan namanya, sebutkan namanya. Tapi kalau belum dapat izin, ya tulis PT X, Y, Z boleh. Nah, latar belakang tadi ya, mengapa Anda mengambil topik ini. Jadi latar belakang itu artinya, mengapa sih saya ngambil topik ini gitu ya, alasannya. Oh, ternyata di perusahaan itu butuh butuh video ya, butuh video animasi untuk promosi gitu ya. Nah, detailnya ternyata promosinya untuk kepada operator, kepada pelanggan, dan lain-lain gitu ya. Kita bisa membatasi operator saja, itu namanya membatasi ya. Kan promosi itu sebenarnya kemana-mana. Tapi kalau Anda sudah tulis di sini operator, ini bukan batasan ya. Ini memang penelitian kita sudah langsung ke operator saja. Tapi kalau ini dihapus ya, misalkan ya, kata kepada operatornya Anda hapus misalnya. Ini saya bisa ngedit ya. Wah, kok bisa ngedit? Oke, maaf ya. Saya batalkan. Jadi kalau ini saya hapus, maka nanti di batasan ditulis ya, nanti deskripsinya ya. Kalau di proposal belum ada batasan. Nanti deskripsi tulis bahwa skripsi ini dibatasi hanya kepada operator, tidak kepada pelanggan, tidak kepada masyarakat luas, tidak kepada pemerintah misalnya. Itu namanya membatasi. Judulnya kan umum banget ini ya, desain dan implementasi untuk pengenalan produk. Nah, selesai kan? PT XX. Studi kasusnya di PT XYZ. Padahal penelitian Anda itu waktunya pendek, hanya sebulan. Ya. Saya harus selesai nih dalam sebulan. Nah, kalau hanya sebulan kan perlu dibatasi. Udah batasi aja hanya kepada operator. Nah, kalau sudah ditulis di sini berarti ini tidak masuk ke batasan. Tapi kalau untuk operatornya saya hapus, saya ulang ya, itu saya hapus, maka di batasan harus disebut. Itu pindahkan kata kata untuk operator tadi di batasan. Batasannya pengenalan produk ini hanya untuk operator, tidak kepada pihak selain operator yang dituju oleh perusahaan PT Exec. Jadi tidak untuk pelanggannya PT Exec, gitu, tidak untuk apa itu, pihak di luar PT Exec gitu aja lah ya, pelanggan dan pihak lain di luar. Jadi ini dibatasi hanya kepada operator. Itu kalau saya hapus ya. Nanti silahkan Rosalina ya, silahkan pikirkan kembali apakah ini mau dihapus atau tidak, itu yang lebih tahu Anda ya. Nah, ini latar belakang berarti mengapa topik itu, karena ada kebutuhan di sana. Nah, terus sebutkan supaya Anda tidak bingung ya. Nah, saya usulnya seperti ini usulan saya ya. Jadi, tulis secara terpisah rumusan masalahnya. Ini kan permasalahannya panjang lebar ya, latar belakangnya. Nah, apa yang menjadi masalah itu ditulis ulang saja. Nanti kan deskripsi juga gitu. Ditulis ulang menjadi rumusan masalah. Jadi rumusan masalah itu dalam skripsi SCT terutama ya, dan banyak kampus itu diminta dalam bentuk pertanyaan. Kan tidak harus ya pertanyaannya. Tapi di STT dan kampus, umumnya kampus itu rumusan masalah ditulis dalam pertanyaan. Jadi bagaimana cara membuat desain tadi, itu masalahnya kan. Sebenarnya masalah dalam pengertian itu topik ya. Jadi kalau masalah itu apa sih? Masalah itu topik ya. Topik Anda itu apa sih? Membuat desain, tapi harus dibuat dalam pertanyaan. Jadi, bagaimana membuat desain? Berarti nanti dijelaskan cara membuat desainnya sampai menghasilkan desain. Di sini ya. Jadi dijawab di sini langsung nomor satu. Tujuannya berarti memahami pembuatan desain hingga menghasilkan desain gitu ya. Kalau mau dilengkapi boleh Rosalina ya. Mau dilengkapi lebih panjang dari ini boleh. Jadi memahami cara membuat desain tentang produksi ini, dan dalam penelitian ini akan dihasilkan sebuah desain, ya, sebuah desain animasi 3D. Jelas ya. Nah, kemudian ternyata ada dua, tidak harus ya, tidak harus dua. Ya, tapi kalau memang lebih dari satu, ya harus ditulis lebih dari satu kalimat. Ya. Kalau ada tahapan kan, ini kan tahapan ya, dua tahapan. Yaitu membuat desain, kemudian baru mempromosikan tadi kan, mengenalkan. Karena tujuannya kan untuk promosi ya, untuk sosialisasi. Promosi itu artinya luas sebenarnya. Untuk mengenalkan, untuk sosialisasi, untuk iklan, untuk apapun itu namanya semua promosi. Mempromosikan itu artinya mengkomunikasikan ke orang lain. Nah, karena tujuannya akan promosi, nah berarti masalah keduanya adalah bagaimana proses promosinya. Ya. Atau di sini sudah dipromosikan.
Nah, ini nanti tolong Rosalina ini ya sebagai contoh karena ini kan belum final, kita belum diubah jadi skripsi ya. Ketika nanti mau dilanjut ke skripsinya tadi, nah ini masih bisa diubah. Misalnya yang di sini itu membuat animasinya, yang di sini proses promosinya. Tapi kalau proses promosinya sederhana, nah ini lebih lebih apa? Saya lebih setuju ini gitu ya. Jadi langsung saja hasil evaluasi ya. Apakah ini apa? Setelah dikenalkan tadi kepada bagian operator ya, itu ada perubahan gitu ya hasilnya. Jadi ini lebih lebih luas lagi. Jadi bukan semata-mata membuat animasi dan mempromosikan, tapi sampai melihat apakah ada hasil setelah dipromosikan ya. Setelah seseorang ditunjukkan video animasi 3D ini, apakah ada perubahan pemahaman, perubahan pengetahuannya gitu ya. Oh tadinya tidak tahu proses produksi menjadi tahu, nah, berarti kan ada perubahan. Jadi ada pertanyaan kedua berarti ya, yang akan diselesaikan di nomor 2 ini. Jadi ada rumusan masalah kedua yaitu apakah ada dampaknya itu hasil animasi itu. Nah, ini memang lebih berat ya. Yang kedua lebih berat. Yang pertama kan hanya buat animasi 3D. Ya istilahnya anak SMP pun bisa gitu ya. Jadi membuat animasi itu kan asal mau praktek bisa. Yang lebih berat itu. Tapi yang Anda tulis tetap ilmiah ya. Membuatnya maksud saya yang mudah. Nah, yang lebih berat adalah mengevaluasi. Nah, proses mengevaluasi itu berarti kan menanyakan, memberi kuesioner, memberi penilaian tadi ya 1 sampai 4 dan seterusnya. Sampai diolah kemudian diputuskan misalkan 90% gitu ya hasilnya. Oh, berarti dampaknya adalah positif 90%, semua menjadi lebih tahu setelah melihat video. Nah, jadi evaluasi ya. Jadi kesimpulannya proposalnya ada dua, yaitu membuat desain dan mengevaluasi hasil desainnya untuk kegiatan promosi. Ya. Evaluasi dari hasil promosi. Bisa jadi tiga, bisa. Jadi kalau mau dijadi tiga, berarti bagaimana proses promosinya di nomor 2 ya. Ini seandainya jadi tiga ya. Jadi di sini berarti bagaimana proses promosi. Karena promosinya tidak sederhana. Nah, ini boleh diabaikan kalau dalam kasus ini karena ini hanya sederhana, hanya memperlihatkan saja kan sederhana sekali. Tapi kalau promosinya berupa iklan, berarti bagaimana buat iklannya, bagaimana menentukan target iklannya, kemudian usianya berapa, masang iklannya di mana. Ini kan panjang teman-teman ya. Nah karena panjang bisa dibuat gini. Bagaimana proses promosi? Promosi menggunakan animasi 3D. Ya. Tapi Rosalnya tidak melakukan karena ini jadi panjang kan. Nggak selesai Pak nanti kalau ini ya udah nggak usah. Jadi promosinya hanya asosiasi hanya ditunjukkan. Kalau ini ada proses promosi nomor 2, berarti di sini juga nomor 2, berarti tujuannya berarti memahami proses promosi sampai menghasilkan iklan gitu ya. Memahami proses promosi dalam bentuk iklan misalnya gitu ya, iklan. Itu contoh kalau mau diperlebar. Ya. Manfaatnya itu jadi lebih banyak ya. Tapi takutnya nggak selesai. Nggak selesai. Harusnya sebulan selesai jadi 2 bulan ya. Oke. Jadi saya selalu berusaha ngajarkan ke Anda itu gitu, cari cari jalan praktisnya saja, jangan terlalu idealis ya. Tetap ada idealismenya, menulis ilmiah dengan benar, tapi praktisnya adalah sesuaikan dengan waktu yang ada, sesuaikan dengan kemampuan yang ada. Gitu ya. Teori udah nggak perlu saya bahas ya, ya teori yang berhubungan dengan itu semua. Kalau ada promosi, iklan, jelaskan di sini iklan itu apa gitu ya, iklan di Google misalnya gitu ya. Nah, metode tadi begitu ya. Jadi buat tahapan seperti ini, mulai kalau mulai itu benar ya. Ini ujung-ujungnya lengkung ya. Studi pendahuluan, analisis masalah. Ini kan panjang nih ya. Tidak harus panjang tapi boleh panjang seperti ini. Pengumpulan data, terus mulai membuat animasinya, mulai diuji dan disimpulkan selesai. Ya. Nah, ini ditulis lebih detail di bawahnya seperti ini. Studi pendahuluan. Nah, nanti jelaskan setiap ini metodenya ya. Itu kan ditanya metode itu ya. Nah, kalau belum tuliskan. Studi pendahuluan kan ada analisis kebutuhan, Anda sebenarnya melakukannya dengan apa? Nah, ini dengan diskusi. Pengambilan datanya dengan diskusi ya dengan perusahaan-perusahaan. Berarti kan wawancara ya atau kuesioner atau apalah diskusi itu kan bisa via Telegram, bisa WhatsApp, bisa email gitu. Bisa kuesioner gitu ya. Nah, berarti mengambil data dengan cara wawancara atau diskusi. Terus mengambil data lagi nanti kepada
pihak-pihak yang lain ya setelah Anda memahami kebutuhan awalnya ya masalahnya, terus ngambil data lagi nih. Eh, jadi wawancara dilakukan dengan manajer dan karyawan. Apa sih sebenarnya kebutuhannya ya kalau ingin menunjukkan proses produksi dalam bentuk video itu seperti apa kebutuhannya. Nah, setelah tahu benar kebutuhannya baru dibuat animasinya. Ya, ini kalau judul harusnya A-nya besar ya animasi. Jadi pembuatan animasinya dilakukan. Oke, metodenya berarti kuantitatif ya buat animasi kan berdasarkan teori langsung. Kalau ditanya ya penguji nanti, ini pakai metode apa? Ini semua kuantitatif ini ya. Meskipun ada kualitatif sedikit di sini nanya-nanya ya. Tapi inti dari penelitiannya ini lebih ke kuantitatif. Jadi dibuat, ada contohnya, berhasil, berfungsi, itu kuantitatif ya. Kemudian diuji coba yang terakhir ini dengan feedback berarti kan kuesioner ya, feedback. Jadi pengambilan datanya di sini berarti kuesioner juga ya. Pengujiannya ini dengan mengumpulkan data berupa kuesioner, kemudian diolah dengan matematika, berarti kan kuantitatif juga ya. Kalau ditanya metode dalam pengertian ilmiah ya, kuantitatif ini metode pengolahannya. Karena pakai angka, pakai ini. Tapi kalau hanya mewawancari satu orang panjang lebar gitu ya, itu kualitatif. Dan dibuat kesimpulan, ini tadi sama dengan tadi ya, buat aja sama persis dengan dia dengan ini ya, dengan apa flowchart itu dibuat sama seperti ini, mulai bulan sebenarnya lebih baik kalau disebut bulannya ya. Nah, jadi kalau ini memang sudah dimulai di Agustus, ini kepanjangan nih Rosalina ya. Ini jadi selesainya kapan ini? 1 tahun. Oktober tahun depan, mau wisudanya tahun 2025 ya. Jadi ini diperpendek aja. Kalau ini mulainya misalkan Agustus ya, kita mulai misalkan Agustus ya. Nah, saya coret-coret ya nanti saya hapus ya. Maka ini September, Oktober, November, Desember, Januari ya gitu. 6 bulan aja. Kecuali ingin lulusnya tahun 2025 ya. Ini kan sampai Oktober tahun depan. Oktober itu udah wisuda tahun depannya. Jadi Anda wisudanya tahun 2025 nih kelamaan. Jadi kurangi jadi 6 bulan. Saran saya ya. Kan tugas akhirnya tugasannya magangnya sekarang. Jadi kalau sekarang udah magang berarti sudah ada hasil ya. Kalau sudah ada hasil itu berarti kan tinggal nulis ya. Di bulan Januari nanti tinggal nulis laporan finalnya saja. Ini bisa dicicil, bisa dimulai dari sekarang nulisnya kan. Nah karena Anda sudah menulis dari sekarang, yang belum dibuat kan paling pengujian. Pengujian dan kesimpulan nanti ya. Jadi pengujian dan kemudian kesimpulan. Itu karena belum bisa dilakukan sekarang, berarti ini ngelakukan kan Januari. Jadi Januari harusnya selesai, sidang ini harusnya Februari, paling lama ya. Jadi kalau ini dimulainya saat Agustus, September, Oktober, November, Desember, Januari, Februari. Paling lama tuh sampai 7 bulan. Karena baru dimulai ya sekarang. Jadi kalau sudah jadi 3 bulan selesai. Kalau sudah jadi semua tinggal nulis sebulan selesai gitu ya. Ini daftar pustaka sementara yang masih salah ya. Jadi daftar pustaka itu selalu nyebut pertama adalah siapa penulisnya. Kalau namanya tidak ada ya berarti timnya. Misalkan perusahaan apa itu yang nulis ya, yang membuat tulisan. Terus kemudian tahunnya, kemudian judul. Ya, berikutnya harus judul. Judul tulisannya apa? Ini kan contoh yang, nah ini yang kedua yang contoh benar ya. Ini nanti meletakkannya semua di belakang ya. Jadi tautannya ada di mana gitu ya. Terus Anda sebut uh, dikutip dari mana ya. Jadi jangan tautan double ya. Jadi tautannya cukup di belakang. Ini harus diganti dengan penulisnya siapa atau nama perusahaan jika penulisnya perusahaan. Nah, jadi di pertama itu adalah nama penulis sekali lagi ya. Ini nama penulis, kemudian biasanya cukup kita pakai triple 3i berarti tahun gitu. Coba Anda ikuti i triple 3i itu paling mudah itu. Terus kemudian judul, apakah judulnya pakai petik atau tidak, nanti saya kirim file presentasi ya ke grup cara membuat seperti ini. Jadi tidak sulit, asal ikuti aja, tinggal ditiru persis itu judul, nah kemudian tahun terbit dan lain-lain. Oke, itu contoh ini ya, teman-teman contoh nyata ya, contoh untuk proposal. Nah, karena waktunya udah tinggal sedikit, ada pertanyaan, proposal saja yang saya tidak akan memberi contoh skripsi lengkap berarti ya. Tapi sekilas saja ya teman-teman, saya tunjukkan sekilas dulu supaya punya gambaran ya. Jadi skripsi itu kalau sudah jadi itu contohnya seperti ini. Ini skripsi yang daftar isinya maksud saya tentang apa nih Google Ads ya. Nah, ini digital marketing ya Google Ads.
Jadi dampak penggunaan Google Ads terhadap penerimaan siswa baru, santri baru. Jadi jumlah santrinya meningkat setelah diiklankan dengan Google Ads, gitu aja sederhananya gitu ya, hasil akhirnya. Nah, bab 3, 4 ini sekarang boleh jadi satu. Jadi metodologi penelitian sampai ke pelaksanaan penelitian itu boleh dalam satu bab 3 saja. Jadi ini 31, 33, ini salah salah nomor ini ya. Ini belum selesai ya, ini masih draft. Daftar pusakanya juga masih salah ini. Jadi saya belum menunjukkan skripsi yang final. Ini harusnya ini 1, 2, 3, 4, 5, 36, 37, 38, 39 gitu ya. Oke, itu contoh sudah sampai. Terus contoh kedua, saya tadi dapatkan 2 contoh saya. Contoh kedua punyanya Nadila ya, ini sudah tahun lalu juga. Nah, ini e-commerce. Saya kebetulan baru menemukan yang digital marketing semua ya, yang lebih ke digital marketing. Tapi boleh yang mana aja ya, topik bebas lah, terserah teman-teman. Yang penting sebaiknya ya, bahkan harus ada hubungan dengan sistem informasi. Bisa apa aja, bisa digital marketing, bisa perancangan. Nah, ini ada pembuatan web ya, karena pembuatan web kan berarti ada perancangan, berarti ada analisis dan perancangan. Jadi bab 3 metodologi, bab 4 analisis dan perancangan, bab 5 implementasi, ini boleh jadi satu sekarang. Nah, ini yang dulu masih dipisah-pisah gitu. Jadi sebenarnya boleh jadi satu. Jadi ada perancangan sendiri karena buat website ya, perancangan. Terus ada implementasi berarti pemasangan websitenya terus dicoba, dites gitu ya. Evaluasinya dalam bentuk dicoba oleh pengguna. Udah langsung buat kesimpulan. Silakan saya tutup dulu. Ada pertanyaan tadi. Siapa? Ada pertanyaan? Jadi bagi yang belum, nanti saya berikan link proposalnya ya. Saya nunggu proposal semua, nanti saya ini Japri. Saya masih baca satu-satu, belum selesai soalnya. Yang sudah membuat ya. Jadi bagi yang belum, nanti tautannya itu saya bagikan, kemudian Anda copy, ya, Anda salin, terus mulai diisi, terus tautannya di-share ke saya. Supaya modifikasinya itu di situ terus di Google Docs saja. Nanti setelah menjadi tugas akhir, nah baru diubah ke Microsoft Word ya. Nah, Anda menggunakan template tugas akhir. Itu kalau sudah proposalnya sudah final ya. Karena langkahnya kan proposal nanti dilihat dulu, dievaluasi dulu oleh dosen ya. Ada satu dosen lain selain saya ikut mengevaluasi. Setelah dinyatakan oke, baru diubah menjadi tugas akhir, menjadi file skripsi. Silakan kalau ada pertanyaan. Kalau tidak ada, saya takut lupa. Saya barusan sudah mengirimkan proposal. Ya, nanti Jabri ke saya masing-masing ya. Nah, itu nunggu waktu. Saya baca satu-satu, nanti saya reply-nya satu-satu. Ya. Ini kalau bersama topiknya panjang kan, beda-beda kan maksud saya, karena beda-beda terlalu lama nanti kalau bersamaan. Jadi yang lain tidak membutuhkan informasi itu. Gitu ya. Jadi nanti sifatnya lebih baik Jabri saja per per mahasiswa berarti ya, per topik berarti. Saya mikirnya juga cukup mudah ya, per topik. Jadi bagi yang sudah mengirim, tunggu saya nanti beri tanggapan, ya, beri respon. Bagi yang belum, segera susun. Nanti saya akan share, ini jaga-jaga ada yang belum ya. Kalau ada yang belum, saya share template proposalnya. Nah, di situ juga ada contoh ya, template proposal, saya copy, saya share ke grup ya. Saya share ke grup. Oke. Jika tidak ada, jadi saya akhiri dulu ya berarti ya. Tidak ada pertanyaan ya. Saya akhiri sampai bertemu nanti masing-masing Japri. Jadi Anda bisa, ya acara seperti ini silahkan aja kalau mau di screenshot atau apa, saya tidak tahu prosedur laporan ya. Atau cukup Telegram juga boleh biasanya screenshot kegiatan itu Anda isi gitu. Jadi sekarang adalah sudah mulai review ya, review proposal. Contohnya tadi yang saya review adalah punyanya Rosalina Putri ya. Jadi saya review itu contoh ya. Yang lain-lain nanti Japri gitu ya. Yang baru nyusun nanti saya review Japri.
Kalau Salina karena nyusunnya udah semester lalu ya. Jadi di semester lalu sudah nyusun, jadi proposal sudah hampir selesai tadi, hanya koreksi-koreksi sedikit. Jika tidak ada, sampai berjumpa nanti di Caprian ya. Dan suatu saat kita bertemu kembali untuk membahas topik yang sifatnya umum atau bersama. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya.